Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Mari masuk kepada materi hari ini. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Kemarin anak-anak telah paham tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Caranya kalau yang penyebutnya sama kemarin kan dengan langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Nah, bagaimana jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti setelah proses pembelajaran kalian akan tahu bagaimana menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda tetapi satu penyebut merupakan kelipatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menjumlahkan pecahan berpenyebut berbeda dengan menggunakan KPK. Yang ketiga, menjumlahkan pecahan berpenyebut beda dengan salah satu penyebutnya adalah bilangan prima. Untuk yang pertama, yaitu apabila salah satu penyebutnya merupakan kelipatan yang lain. Contohnya, tentukan hasil dari 1/2 ditambah 1/4. Nah, dari ini kan penyebutnya 2 dan 4. Penyebut dari penyerahan itu adalah 2 dan 4. Ternyata 4 itu adalah kelipatan dari 2, sehingga bisa langsung saja kita samakan penyebutnya menjadi 4. Sehingga seperti ini ya. 1/2 agar penyebutnya jadi 4 dikalikan 2. Begitu juga dengan pembilangnya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Kemudian yang 1/4 itu didiamkan saja karena penyebutnya sudah sama ya. Kemudian kita jumlahkan 1/2 ditambah 1/4. 1/2 tadi adalah sama dengan 2/4. Kemudian ditambah 1/4. Ini hasilnya adalah 3/4. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/4 adalah 3/4. Nah, cara ini kalian perhatikan lagi. Untuk cara yang pertama ini kalian gunakan apabila ini ya, salah satu penyebutnya merupakan kelipatan dari yang lain. Contohnya 2, kelipatannya 4 adalah kelipatan 2, seperti itu ya. Kemudian cara yang kedua, menjumlahkan pecahan berpenyebut beda dengan menggunakan KPK. Dengan contoh soal seperti ini. Tentukan hasil dari 3/4 ditambah 1/6. Nah, untuk menjawabnya kita harus mencari KPK. KPK dari apa? Penyebutnya nih, 4 dan 6. Caranya masih ingat ya, yaitu dengan mencari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan ini KPK-nya kita masih menggunakan yang kelipatan ya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 6, 12, 16, 24, dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang sama, tapi yang paling kecil. Ini kan yang sama ada 12, ada 24, ini ada 12, ada 24. Jadi yang terkecil dari 12 dan 24 kan yang 12, berarti KPK-nya adalah 12. Untuk mencari KPK itu nanti ada berbagai cara, nanti Ibu Apri bahas dalam video yang berbeda ya. Sehingga seperti ini, 3/4 agar penyebutnya jadi 12, penyebutnya kan harus dijadikan 12 karena KPK-nya 12.
Nah, ini harus dikalikan berapa? 4 atau 12? Kalikan 3. 4 kali 3, 12. Kemudian pembilangnya pun demikian, dikalikan 3. Jadi 3/4 sama dengan 9/12. Begitu juga kita lakukan pada angka yang 1/6. 1/6, jika penyebutnya akan dijadikan 16, maka harus dikalikan 2. Begitu juga pembilangnya harus kalian kalikan 2. 1 kali 2, 2, 6 kali 2, 12. Seperti itu. Untuk menyamakan penyebut, kalian sudah tahu ya caranya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah paham tentang menyamakan penyebut, kemudian kita bisa menjumlahkannya. 3/4 ditambah 1/6 adalah, ini ya, 3/4 ini sama dengan 9/12. 9/12 ditambah 2/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan pembilangnya. 9 tambah 2 sama dengan 11. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 1/6 adalah 11/12. Seperti itu yang untuk cara 3, yaitu menggunakan KPK. Selanjutnya cara yang ketiga, yaitu salah satu penyebutnya adalah bilangan prima. Penjumlahan pecahan yang salah satu penyebutnya adalah bilangan prima. Nah, kalau di sini bilangan primanya berapa? Penyebutnya. Ini kan penyebutnya ada 5 dan 8. Yang prima yang mana? Nah, kalian pasti harus mencari KPK dari 5 dan 8 kan? Tapi coba anak perhatikan lagi bahwa dari penyebut 5 dan 8 ada salah satu bilangan prima di sana, yaitu 5. Nah, 5 ini kan bilangan prima. Nah, maka untuk menyamakan penyebutnya 5 dan 8, tinggal kita kalikan saja 5 dan 8, sehingga penyebutnya menjadi 40, yaitu hasil kali dari 5 dan 8, sehingga 2/5, ini kan tadi penyebutnya 40 ya, 2/5, bagaimana untuk penyebutnya jadi 40, maka kita kalikan 8. 5 kali 8, 40, 2 kali 8, 16. Atas bawahnya harus dikalikan bilangan yang sama. Untuk menyamakan penyebut kan seperti itu ya. Kemudian 3/8 untuk jadi per 40, maka 8 dikalikan 5. Begitu juga pembilangnya harus dikalikan 5. 15/40. Kemudian kita akan menjumlahkannya. 2/5 ditambah 3/8. 2/5 tadi 16/40, kemudian 3/8 adalah 15/40. Penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya yang atas ini tinggal ditambahkan saja. Nah, ini hasilnya. Nah, kalian harus cermat. Kapan menggunakan cara yang satu, kapan menggunakan cara 2, kapan menggunakan cara 3. Kebanyakan dari kalian, dari pekerjaan yang kemarin, itu kalau menjumlahkan pecahan, kalian gunakan cara yang ini, dikalikan. Nah, ya kan? Tapi itu nanti kalau untuk penyebut yang angkanya besar, nanti kalian akan kesusahan, karena harus menyederhanakan penyebutnya lagi. Jadi kalian harus pintar memilih. Semisal itu, oh ini yang satu kelipatan dari penyebut yang lainnya, oh berarti pakai cara satu aja. Kemudian kalau oh ini angkanya kok susah, oh ini pakai KPK aja, karena kalau dikalikan nanti angkanya terlalu besar, seperti itu. Kemudian dilihat, oh kalau salah satunya ada bilangan prima, ya pakai cara 3. Pakai cara yang ini kalau ada bilangan prima. Nah, bilangan prima kita Bu Api ini juga membahasnya di sini. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan prima dari 1 sampai 100, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini
Bilangan ini tidak bisa dibagi kecuali dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 3. 3 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Nggak bisa dibagi 2. Nah, itulah yang namanya bilangan prima. Nanti kalian pelajari lagi tentang bilangan prima. Kalau penyebut dari pecahan tersebut mengandung angka-angka ini, sudah kalian bisa tinggal kalikan saja dengan penyebut yang lainnya. Tapi kalau angkanya itu bukan bilangan prima, jangan dikalikan. Kalau angkanya besar ya kalian gunakan KPK. Kalau semisal oh ini kelipatannya, kan kelihatan kalau kelipatan. Kalau kalian hafal kelipatan, maka itu pakai yang cara 1 tadi. Semoga kalian jelas dengan penjelasan Bu Guru. Nah, untuk melatih pemahaman kalian agar lebih mengerti lagi, kalian bisa kerjakan contoh soal di bawah ini. Silahkan ditulis ya 3 soal ini. Nah, oke, kalian tulis 3 soal ini untuk latihan. Nah, ini ada Bu Guru sudah menyiapkan 3 soal dengan pengerjaan yang berbeda. Yang pertama ini 3 sama 9 kan penyebutnya. Oh, ini penyebutnya adalah kelipatan. Berarti 9 itu kan kelipatannya 3 seperti itu. Kemudian yang kedua, oh ini angkanya besar tapi kok nggak ada prima dan bukan kelipatannya. Berarti ini kalian gunakan KPK seperti itu. Lah yang ketiga ada 7 dan 5. 7 itu bilangan prima. Oh ini kebetulan 5 juga bilangan prima. Nanti tinggal kalian kalikan saja pakai cara yang ketiga. Seperti itu ya. Silahkan nanti kalian kerjakan untuk latihan agar lebih mengerti. Seperti itu. Cukup sekian ya dari Ibu Guru. Silahkan nanti belajar. Kalian jangan pernah menyerah ya. Sesuatu itu mudah jika kamu mau melakukannya, bukan hanya sekedar memandangnya. Maka ambillah buku tulis dan pensilmu, mulailah untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.